Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan kalian bagaimana cara mengganti baterai handphone. Baterai ini adalah baterai tanam ya. Cara sederhana saya mengganti sebuah baterai handphone yang mana handphone ini terindikasi baterainya swak. Jadi tidak sampai 1 jam 40 menitan. Dari 90% baterainya, 99% ya, menjadi 23%. Itu hanya dalam durasi waktu 40 menitan. Cuma nonton YouTube melalui wifi. Oke, bagaimana cara saya mengganti baterainya? Saksikan videonya sampai selesai. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk membuka handphone ini. Tapi sebelumnya, jika kalian menyukai video ini, silakan kalian like, share, komen, dan subscribe. Silakan bagikan ke teman-teman kalian. Mungkin ada teman-teman kita yang bisa ataupun yang berminat untuk mengganti baterai handphonenya dengan sendiri. Oke, untuk langkah yang pertama adalah kita harus melepas dulu dari konektor SIM-nya. Perumahan SIM ini kan ada dua. Ini kalau Xiaomi Redmi 5A, dia mempunyai dua rumah kartu SIM. Maka itu harus dilepas terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan sebuah kawat kecil ya. Ini kawat tembaga. Jadi kalian colokkan saja ke lubang yang kecil, maka kartu SIM-nya akan keluar. Jadi mungkin semua pemilik handphone pasti tahu lah ya. Oke, setelah dipastikan keluar semua, untuk membuka casingnya kita mulai dari casing dari tepi ya. Kalian perhatikan saja. Jika kalian mempunyai kuku yang agak sedikit lebih panjang, itu agak sedikit lebih mudah sebenarnya. Kalau tidak bisa kuku kalian pendek, kalian bisa menggunakan bekas kartu SIM itu, apa namanya itu, perumahan kartu SIM. SIM yang kita beli perdana itu kan ada yang karetnya itu, kalian tipiskan, baru kalian masukkan, selipkan di casing-casing handphone tersebut, mulai dari tepi bawah dia. Oke, setelah itu nampak ya baterainya. Nah, inilah dia baterainya yang akan kita ganti nanti. Nah, untuk pencabut baterai kita harus melepas lagi casing, karena di situ kena ada baut. Jadi baut ini ada beberapa baut harus kita lepas terlebih dahulu untuk mendapatkan konektor dari baterai. Oke, kita keluarkan alat tempur kita. Ini dikasih oleh adik saya. Nama channelnya jm.com. Boleh silakan kalian kunjungi. Itu channelnya berisi review-review tentang peralatan IT ya, seperti printer, laptop, dan semacamnya lah. Oke, kita cari obeng ukuran 2.0 saja. Untuk obeng bunganya, obeng plus kalau ya. Oke, kita buka satu persatu dari boardnya. Jangan terlalu ketat ya menekannya. Santai saja buka bautnya sampai selesai. Jika pembukaan baut sudah selesai, barulah kita buka casingnya. Untuk membuka casingnya saya menggunakan pinset ya, pinset, atau kalian bisa menggunakan kuku. Oke, setelah terlepas, nampak di tengah itu ada konektor berwarna hitam. Kalian perhatikan saja ya, yang di tengah-tengah itu ada konektor hitam. Itu adalah konektor baterai. Jadi konektor itu harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, setelah dilepas, barulah kita lepas dulu apa namanya ini lem ya, macam sejenis lem yang nempel di baterai. Nah, untuk langkah ini harus kita lakukan untuk mempermudah dalam proses untuk mengangkatnya baterai, karena baterai ini mempunyai lem. Oke, setelah itu kita congkel di bagian tepinya, agak tepi pojok sekali ya, jangan di tengah-tengah karena itu ada fleksibel. Kita mulai dari tepi, pelan-pelan saja. Kalau kalian mempunyai hair dryer atau pemanas rambut, hair dryer itu akan lebih baik, dipanaskan lebih dahulu
kebetulan blower saya rusak, jadi bisa lakukan teknik seperti ini, pelan-pelan saja, jangan sampai melebihi masuknya pinset ini, jangan sampai melebihi terkena fleksibel yang di tepi itu, fleksibel speaker, konektor charger apa. Nah itu kan dapat lemnya berwarna putih. Oke, pelan-pelan saja, jangan sampai pinset kita itu masuknya melebihi dari konektor fleksibel yang ada di samping itu ada fleksibel atau kabel ya, yang menghubungkan dari bawah. Kalau fleksibel itu kena ataupun koyak, nanti salah satu fungsi handphonenya tidak berfungsi, bisa tidak mencharger, di charger tidak masuk, speakernya hilang, mic-nya tidak kedengaran, macam-macam lah. Nah, jadi diusahakan pelan-pelan saja, santuy gitu kata anak-anak zaman sekarang. Oke, untuk bagian lem satunya sudah terlepas. Sekarang untuk melepas lem bagian kedua, dia ada dua lem ya, ada dua bagian. Sekarang kita angkat sedikit, kita sobek dari bawah lemnya. Oke, kalian perhatikan saja, jangan sampai menyentuh fleksibel yang keduanya lagi. Ada dua fleksibel di dalam handphone ini ya. Oke, pelan-pelan, jangan sampai sobek. Kalau sobek habislah, nombok lah kita, bayar 2 kali ganti rugi. Oke, setelah terangkat tuh kan nampak ada dua fleksibel di dalam handphone ini. Oke, kira-kira seperti inilah lemnya tadi ya. Lemnya begitu kuat karena lem ini masih lem dari pabrikan ya. Oke, nampak fleksibelnya aman. Kemudian kita bersihkan dulu bekas lem ini agar supaya baterainya masuk ke dalam nanti agak sedikit lebih rata. Kita bersihkan. Membersihkannya ya, saya nggak punya thinner. Kalau ada thinner dia mungkin lebih cepat kita melepasnya. Ini adalah handphone Xiaomi Redmi 5A punya kakak ipar saya. Jadi handphone ini sudah berapa tahun ya, hampir mungkin 2 tahunan lah. Jadi memang untuk durasi pemakaian itu baterai tergantung dari seberapa seringnya kita mencharger baterai itu. Umur baterai tidak ditentukan dari seberapa lama kita menggunakan handphone, tapi seberapa banyak kita proses penchargerannya. Umur baterai itu ditentukan dari seberapa lama waktu, berapa jam ya kan, ada yang sampai udah puluhan ribu jam waktu proses chargernya, durasi waktu hidup ya, waktu ini. Setelah itu dia mungkin soak atau lemah bagaimana lah. Oke, inilah dia baterai barunya. Saya beli dengan harga 135.000. Ini baterai hanya baterai saja. Saya beli di toko spare part handphone di tempat saya. Punya kartu garansi, kartu doang lah mungkin. Oke, inilah baterainya. Sekarang coba kita pasang ya. Oke, setelah kita pasang, pastikan dulu baterainya ini rata, tidak ada tonjolan apapun dari bekas lem tadi. Kemudian kita masukkan konektor baterai ke konektor input dari baterai tadi yang kita lepas. Oke, setelah dipastikan terhubung dengan baik, barulah kita tes ya. Tapi pastikan konektornya memang nempel. Sekarang kita tes kehidupannya. Ini baterai baru ya. Biasanya baterai baru itu mungkin hanya separuh ataupun berapa persen saja dia. Oke, sekarang kita pencet tombol power. Oke, hidup. Sekarang saya pangkas saja videonya. Oke, sudah hidup. Sekarang kita lihat berapa persen. Hanya 19%. Oke, nampaknya dia butuh charger. Sekarang kita charger dulu.
Oke, saya charger menggunakan charger 3 ampere ya. Oke, masih 19%. Nanti kita tunggu sambil kita kemas terlebih dahulu. Kita tutup lagi tadi penutup casing atas dengan baut, jangan lupa. Kemudian untuk menutup casingnya, kita terlebih dahulu dari atas ya, dari atas ya, kalian perhatikan saja di video ini ya. Sebenarnya dari atas dari bawah juga nggak masalah, cuman kalau kita buka dari bawah terlebih dahulu, menutupnya haruslah dari atas terlebih dahulu. Pastikan ia tertutup dengan rapat kuncinya. Kalau sudah pas, sekarang kita tes, lihat oke hidup. Sekarang kita matikan saja untuk proses penchargerannya supaya lebih cepat. Oke, setelah hampir 40 menitan saya lihat baru di 43%. Oke, berarti ini proses penchargerannya telah aman dan masuk. Demikianlah tutorial cara mengganti baterai tanam dengan sendiri. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Saya Urus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.